izin dan tidak mengikuti acara, wajib mengerjakan tugas resum materi dan dikumpulkan kepada panitia. Bagi peserta yang tidak mengikuti acara pelatihan Master of Ceremony dari awal hingga akhir berupa pengumpulan video MC, maka tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Lalu saya akan membacakan mengenai CV pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Ahmad Faizul Walida Ismaini. Tempat tanggal lahir, beliau lahir di Magetan, 3 Agustus 1996. Alamat Jalan Raya Candi 2, nomor 289, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau pada tahun 2002 sampai 2008 mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 2 Kedung Panji, Lambian, Magetan. Tahun 2008 sampai 2011 mengenyam pendidikan di MTS Negeri Lembeyan, Magetan. Tahun 2011 sampai 2014 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Lembian, Magetan. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat S1 pada tahun 2014 sampai 2014 di jurusan S1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang. Lalu untuk baik dari pengalaman, bakat, dan hobi, beliau ini pernah menjadi MC MTQ Mahasiswa Nasional Ristek Dikti di Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya pada tahun 2017, lalu menjadi MC MTQ Siswa Nasional UM 2018, MC Seminar Nasional dan LKTIQ Nasional Mamak UKMSC tahun 2016, MC Peringatan Hari Bahasa Arab Internasional di Universitas Negeri Malang tahun 2017 dan 2019, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian pengalaman organisasi beliau, waktu masa MTS menjadi ketua OSIS, begitu juga waktu masa Madrasah Aliyah menjadi ketua OSIS, lalu di tingkat pendidikan S1, beliau sempat menjadi Kepala Bidang Pembinaan Tahfidzul Quran UKM ASC UM tahun 2015, menjadi juga Kepala Bidang Pembinaan Fahmil Quran UKM ASC tahun 2016, Kepala Bidang HRD UKM ASC tahun 2017, dan menjadi Ketua Panitia MTQ Mahasiswa UM tahun 2016. Lalu untuk pengalaman tutor dan menjadi narasumber, beliau pernah menjadi narasumber di pelatihan public speaking di Desa Purwokerjo, Ngantang pada saat KKN, kemudian menjadi juri lomba khotobah Bahasa Arab Pekan Arabi jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang tahun 2020, menjadi co-trainer outbound LTKS, kemudian menjadi trainer pelatihan MC di Arabic Camp Virtual Universitas Negeri Malang pada tahun 2020. Kemudian beliau ini sangat berprestasi, yang dilihat dari prestasinya ada beberapa yaitu menjadi juara pertama dalam lomba drama bahasa Arab tingkat nasional Syahrul Luhoh Imla tahun 2014, menjadi juara 2 lomba menyanyi bahasa Arab Mahrojan Arabi jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang tahun 2017, kemudian menjadi juara 3 lomba menyanyi bahasa Arab Pekan Arabi jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang pada tahun 2015, menjadi juara 2 Musabaqah Syarhil Quran MTQ UM 2014, menjadi juara 3 Musabaqah Hifdzil Quran MTQ UM tahun 2014, dan menjadi penerima dana PKMGT dan penerima dana hibah untuk program mahasiswa wirausaha. Berikut tadi adalah daftar riwayat hidup dari Ustadz Ahmad Faiz. Saya ingin menyapa Ustadz Ahmad Faiz. Assalamualaikum Ustadz.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah luar biasa bersemangat. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi materi. Jadi saya serahkan ke Ustadz. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Raffi Alvin Utama. Namun saya sebelum memulai acara, sepertinya tadi ada instruksi dari MC atau moderator untuk menghidupkan kameranya. Tolong dong dihidupin kameranya. Karena kalau nggak dihidupin, serasa saya ngomong sendiri gitu, kayak siaran radio gitu kan. Oke. Untuk teman-teman bisa menghidupkan kameranya jika tidak ada kendala. Apakah screen saya bisa terlihat? Terlihat Ustadz. Terlihat ya. Oke. Terlihat ya. Oke, sudah terlihat. Full atau sebagian? Penuh, terlihat penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya yang saya hormati Ustadz Ustadz Sultani selaku pendamping ke UKM Al-Quran Study Club, juga kepada teman-teman ASC semuanya, masa bakti 2021, masa bakti virtual ya, 2020, tidak apa-apa, semangatnya luar biasa. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyapa teman-teman semuanya di acara ini, itu acara pelatihan public speaking ya, lebih spesifiknya di bagian MC dan MC non formal. Karena kemarin sudah ada pengantar tentang MC formal dari yang juga partner sekaligus coach sekaligus teman saya, Ustadzah Nuriatul Hidayah. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa sekali dengan adakannya pelatihan seperti ini yang dulu banget itu di ASC itu pernah mengadakan suatu acara pakai mengundang MC dari luar UKM. Itu yang saya sayangkan. Padahal ASC punya pembinaan Syarih Al-Quran yang basicnya lebih fokus kepada public speaking ya, meskipun Syarih Al-Quran di sini ngomonginnya nggak cuma MC, cuma kan bisa gitu loh. Dari bibit-bibit yang bakat yang dimiliki oleh mereka-mereka yang bergabung di di Syarih Al-Quran, mereka bisa dijadikan MC gitu. Dulu itu salah satu hal yang membuat saya seharusnya itu ada yang namanya harusnya ada, nggak usah ngambil MC itu dari luar, ngapain? MC apa kurang banyak gitu. Pembinaan sebanyak itu ngapain masih ngundang MC dari luar gitu. Dan alhamdulillah tahun ini terwujud, meskipun dengan keadaan bertatap mukanya nggak secara langsung, tapi
lewat perantara kamera Google Meet. Nggak apa-apa. Semoga esensinya tetap tersampaikan. Oke. Nah, karena kemarin sudah dibahas ya sama Mbak Nuria tentang MC, mungkin Mbak Nuria sudah menjelaskan banyak terkait MC formal dan juga karakteristik, persyaratan-persyaratan, segala macam. Ada yang ingat kemarin apa hal yang didapatkan dari materi MC formal? Saya pengen tanya dulu nih. Saya nggak mau cuma searah doang. Nggak enak, ya kan? Tolong dong yang belum dibuka kameranya, dibuka kameranya. Biar saya tahu ekspresinya gimana, biar saya tahu muka realnya gimana. Ya kan? Jangan bilang, waduh, disuruh buka kamera nih. Korep belum mandi. Nggak apa-apa, saya juga belum mandi. Oke. Ada yang mau menyampaikan apa yang didapatkan kemarin tentang MC formal atau yang kemarin yang didapatkan bersama Mbak Nuriatul Hidayah? Ayo Ustadz. Ya, silakan. Siapa nih? Vicky. Mas Vicky, silakan. Oke, terima kasih. Kemarin Ustazah Nuria menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi MC formal. Di situ kita dijelaskan jenis-jenisnya juga. MC itu ada apa saja. Kemudian kita juga diberitahu bahwasanya yang bagian ngatur-ngatur MC itu namanya protokol gitu. Dan kita juga diberi banyak tips oleh Ustazah Nuria untuk menjadi MC. Salah satunya adalah dari pengalaman beliau sendiri, yakni kalau memegang mic atau mengetes mic itu jangan diketuk, itu malah membuat rusak mic. Yang paling saya ingat sampai sekarang itu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Namanya Mas Vicky, tapi tulisannya Ahmad Mubarok. Baiklah. Selanjutnya, yang lain. Tadi udah Mas Vicky seperti itu. Yang berkesan buat Mas Vicky adalah gimana cara ngetes mic. Jangan diketuk, tapi langsung bersuara agar tidak merusak mic. Oke. Yang lain ada nggak? Yang Putri mungkin, atau yang Putra lain juga nggak apa-apa. Ayo, jangan buat sesi kali ini bersifat tegang. Santai aja. Kan kita ngomongnya MC non formal ya kan? Nggak usah formal itu. Gitu. Jangan klik lewat. Klik. Oke, nggak apa-apa. Baiklah. Kok hilang? Masih kelihatan nggak? Kelihatan ya? Masih kelihatan, Ustaz. Oke. Ya. Kita akan mengenal tentang MC non formal. Kemarin sudah dibahas MC formal itu seperti apa, dan juga ada yang namanya MC semi formal, kemudian juga ada kemudian ada MC non formal. Nah, sekarang ini kita akan ngomongin tentang MC non formal. Tujuan utama MC itu semuanya sama, baik MC non formal, formal ataupun semi formal. Tujuannya adalah menghandle acara itu berlangsung. Ya, itu tugas utama MC. Nah, bedanya apa dong antara MC formal sama MC non formal dan juga semi formal? Bedanya adalah dari segi acaranya, jenis acaranya, dan juga cara pembawaan MC tersebut. Oke. Nah, MC baik formal ataupun non formal begitu sama, yaitu sama-sama membawa suatu acara agar berjalan dengan baik. Membawa suatu acara yang lebih santai, casual, dengan menggunakan bahasa yang ringan dan tidak baku. Ini ciri khasnya MC non-formal. Ya, menggunakan bahasa yang santai, casual, dengan menggunakan bahasa yang ringan dan tidak kaku. Biasanya kalau MC non-formal, yang real non-formal itu kayak acara berbeda bebas, acara musik, terus konser, pesta, acara ulang tahun. Cuman secara prakteknya sih kalau saya sendiri seringnya MC semi.
Nanti kan sama aja. Di situ di semi itu ada perpaduan antara non formal dan juga MC formal. Seperti itu. Kemudian tugas utama MC non formal ya udah. Tugas utama lebih ke, kalau MC non formal itu lebih ke entertaining, lebih ke sisi menghiburnya. Jadi di sini tugas berperan MC, acara itu bakal hidup atau enggak ya di MC-nya itu. Gimana cara pembawaannya, gimana cara menghidupkan suatu acara itu biar enggak krik. Apalagi biasanya ya yang butuh penyegaran itu kalau MC seminar. MC seminar tuh biasanya kalau acaranya sudah formal, gitu-gitu aja, penyampaian materi, tanya jawab, sesuntuk itu, jika MC tidak sekreatif mungkin merubah acara, menghandle acara, agar acara itu tidak monoton seperti itu, bakalan gimana ya, bosen. Kasihan audiensnya yang dari awal udah dicokokin materi tanpa ada penyegaran. Nah, di situ peran MC untuk menyegarkan acara, menyegarkan audiens, menyegarkan suasana, gitu ya. Jadi tugasnya itu tuh menguasai, membawa dan menghidupkan acara. Gimana caranya acara itu bisa terasa hidup, ada nyawanya. Meskipun basicnya kayak acara seminar tadi yang terkesan formal, tapi tetap bisa dibungkus dengan cara yang menyenangkan. Ya. Terus langsung saja, karena kemarin sudah banyak dijelaskan kan tentang karakteristik sama aja, jadi langsung saya masuk ke tips how to be MC non-formal. Ya. Untuk menjadi MC non-formal, misalkan kalian diundang buat ngisi acara-acara yang sifatnya non-formal, mungkin acara musik, acara di RT di kelurahan, mungkin acara jalan santai atau apa, itu yang lebih dibutuhkan dari MC non formal, bukan MC formal, karena butuh hal-hal yang entertaining, segar. Sebelum kalian melakukan MC, jadi MC itu perlu yang namanya venue check. Venue itu artinya apa? Cek lokasi acara. Dengan dilakukannya cek lokasi, kita mengetahui keadaan, oh panggungnya setnya seperti ini, oh nanti sistemnya seperti ini. Jadi meeting sama klien itu penting, MC apapun sih, meeting, briefing itu penting. Seprofesionalnya MC, meeting itu penting sama klien. Salah satunya tujuan meeting adalah kita mengetahui keadaan lokasinya, dan juga kita memastikan biasanya H-1 gitu. Kalau saya biasanya itu H-1 atau nggak sampai H-1 sih. H-1 di sini kan udah tertata. Kalau MC nikahan kayak gitu udah ketemuan sama klien, nanti kita ke venue-nya udah diperlihatkan, oh nanti setnya seperti ini, nanti saya panggungnya stage-nya di sini, saya nanti bisa kemana-kemananya. Jadi kita ada persiapan. Semuanya itu persiapan adalah kunci. Salah satu persiapannya ya ini, sebelum hari H kita ada yang namanya venue check. Kemudian percaya diri adalah kunci. Kita yang memiliki oke. Percaya diri adalah kunci. Udah, kita dipasrahi sebagai MC, berarti kita yang punya acara, kita yang punya hak, yang punya wewenang untuk mengatur acara itu. Nah, kalau di sini kita ngomongin MC non formal, wes pokoknya ini kekuasaan kita. Stage sesinya ini kekuasaan kita. Kita mau stage, area stage dan juga ke depan itu wilayah kita. Kita yang menguasai. Gitu. Kita yang memiliki acara tersebut, kita yang akan ngatur. Kita mau apa, kita mau nyapa audiens, oke. Kita mau lucu-lucu juga nggak apa-apa, tapi tetap dengan koridor dan batas-batas sopan santun yang harus diperhatikan. Kemudian bersifat bodoh amat. Biasanya ya, saya pun juga pernah mengalami. Cuman nggak gini. Biasanya kita takut. Kita lebih ke people oriented. Kita biasanya lebih ke ntar malu-maluin nggak ya? Woi, nggak usah. Itu
itu nggak usah di apa ya, jangan mikir ke situ, itu kesampingkan. Pokoknya ya udah so asik aja gitu, bodo amat, gitu kan. Apa yang akan terjadi, show must go on gitu. Udah, gimana jadi diri kamu membawa ke suatu acara, kamu yang handle acara, bukan kamu yang di-handle audiens. Kemudian kenali audiens. Nah, kenali audiens. Tuh ada catatannya biar nggak salah sapa. Kita menghidupkan acara, kita perlu yang namanya interaksi dengan audiens. Kita menyapa audiens, kita mengajak ngobrol audiens, tapi kita harus tahu dulu audiensnya siapa aja. Mengajaknya kayak halo adik-adik, tapi ternyata audiensnya bapak-bapak, kan nggak lucu, ya kan? Ya kayak itu. Kenali audiens biar nggak salah apa. Gunakan busana yang nyentrik. Nah ini jadinya MC non formal, menggunakan bahasa yang nyentrik yang sesuai dengan tema, sesuai dengan acara yang dibawakan. Kalau saya pribadi sih belum pernah yang acara yang pakai apa ya, kayak baju yang aneh, enggak, malu aja. Untungnya sih sampai sekarang nggak ada. Jadi pol-polan paling apa ya, pakai kostum adat kayak gitu. Ya, menggunakan busana yang nyentrik. Kenapa kok kita ditulis untuk menggunakan bahasa nyentrik? Nyentrik bukan berarti aneh loh ya, bukan berarti jeleneh gitu. Tetap menyesuaikan dengan tema suatu acara. Menggunakan busana yang nyentrik bertujuan adalah kalian lebih terlihat, kita lebih terlihat dan menunjukkan bahwa kita adalah punya peran di sini. Selaku perannya adalah menjadi MC atau pembawa acara. Kemudian yang perlu diperhatikan itu juga dari segi intonasi. Karena kita MC non formal menggunakan bahasa yang bisa dikatakan menggunakan bahasa yang ringan, bahasa komunikasi biasanya, tidak perlu menggunakan bahasa yang kaku baku seperti protokol atau MC formal. Tapi tetap diksi nggak boleh barbar, nggak boleh mengungkapkan kata-kata yang jar-jar, itu nggak boleh ya, seperti itu ya. Intinya tetap kode etik komunikasi tetap harus dijaga. Diksi sebebas-bebasnya MC non formal, tetap diksi juga harus dijaga. Ya. Kemudian cue card, tahu kan cue card ya? Kotak, gitu. Kotak biasanya biar kelihatan MC. Cue card itu perlu buat apa? Buat contekannya kita nulis poin-poin acaranya, terutama hal-hal yang penting yang harus disampaikan. Gitu. Karena MC non formal itu lebih menekankan kepada improvisasi, bukan yang teks, bukan based on text. Jadi MC non formal itu nggak based on text, tapi lebih menuntut ke improvisasi, lebih ke kreativitas kita mengolah kata dan juga mengolah acara. Karena kita nggak bisa nyeting, kita nggak bisa menebak apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan ketika acara itu berlangsung. Kita misalkan kayak gini, antisipasi perlu, tapi tetap yang namanya MC non formal yang basicnya itu kita menghidupkan acara, kita nggak bisa menebak, mengatur, ibaratnya kayak ngeset acaranya harus gini, nggak bisa. Audiens apalagi nggak tertebak. Jadi kita yang penting itu poin-poin acara di cue card. Terus kemudian cheer up. Karena tugasnya MC adalah menghidupkan acara, kita juga harus hidup. Maksudnya kita itu lebih menunjukkan sisi-sisi cheerful-nya kita, lebih menunjukkan sisi-sisi energiknya kita.
gimana kita mau menghidupkan acara jika kita sendiri tidak hidup, dalam artian kita tidak semangat, kita tidak ceria gitu kan. Terus ada break the ice. Break the ice maksudnya cairkan suasana dengan apapun, itu bisa biasanya kita udah nyiapin ice breaking game-game ringan, itu nggak apa-apa. Interaktif sama audiens, itu kunci. Orang kayak gini. Mas Vicky dari mana? Dari Jombang. Oh, dari Jombang. Jombang itu terkenal dengan kota santri nggak sih? Dengan sekarang ada museum apa tuh yang di belakang makam Gus Dur? Oh iya, Museum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu sekarang Jombang itu ya jadi ikon apa sih? Asia Afrika atau apa itu? Ya Iya. itu ya. Jadi interaksi audiens kayak gitu membuat acara dengan bahan apapun yang ada di sekitar acara itu. Entertaining, lucu, unik, dan berkesan. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Entertaining, menghibur. Bukan berarti kita coba menghibur, wanita menghibur, tidak ya. Maksudnya, ya pokoknya itu. Menghidupkan acara. Gimana acara itu bisa meriah, gimana acara itu bisa fresh, kemudian memanfaatkan momen yang ada on stage itu tadi, karena kita tidak bisa menebak bakal apa yang terjadi ketika acara berlangsung, dan MC itu harus kreatif, harus bisa mendapatkan bahan apapun, semuanya bisa dijadikan bahan omongan, semuanya bisa dijadikan bahan untuk kita bicara agar suasananya hidup gitu. Kayak misalkan ketika melihat ada, wah itu yang di belakang baris nomor 3, Bapak kemarin ngapain? Kok jam segini udah kelangopan? Terus misalkan ada momen apa ya contohnya? Seperti ada hal yang menarik yang bisa dibahas. Oh, tahu nggak sih kemarin itu saya ngelihat TV, itu ada yang misalnya berita-berita terkini yang nyambung sama acara yang dibawakan. Oke, itu terkait yang bisa saya sampaikan terkait MC non formal dari tipsnya. Langsung saja, kiranya kita mending langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu tentang apa yang terkait MC non formal. Silakan. Ya. Yang bertanya bisa langsung aja. Ya nggak usah nulis ya. Nah, tip masih di belakang. Untuk teman-teman bisa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, baik itu diketik lewat kolom chat atau tanya langsung, seperti yang sudah ada formatnya di kolom chat. Terima kasih. Silakan. Oh iya, Mas Raffi. Mas Raffi ya? Iya, Mas Raffi. Katanya setelah ini bakal ada itu ya, kayak kompetisi antar ulama gitu. Gini ku, Ustadz, apa terkait dengan pelatihan MC, jadi kayak dites satu-satu itu. Jadi store video gitu. Oh ya. Jadi praktik nanti di store, lalu
dilakukan semacam penilaian. Oh gitu. Store-nya ke panitia. Ini programnya program subbidang atau departemen? Atau ASC-nya sendiri? ASC, dari ASC Oh sendiri. gitu. Keren ya. Izin bertanya Ustadz, meneruskan Ya. pertanyaan dari ada pertanyaan waktu kemarin, namun karena waktunya habis tidak sempat terjawab sama pemateri sebelumnya. Jadi pertanyaan dari Mas Rizky Saputra, apakah ada perbedaan ketika menjadi MC secara langsung, tatap muka, dan juga secara virtual atau online? Jika ada, apa perbedaannya dan bagaimana cara kita mengatasinya? Iya Ustaz, terima kasih. Oh ya. Langsung ya. Oke, langsung silakan. Perbedaan menjadi MC ketika secara langsung dengan virtual. Kayaknya MC virtual timbul mulai adanya pandemi ya kan. Oke. Oke. Mungkin yang pertama dari segi audiens. Jelas ya kan, beda. Kita nggak bisa lihat audiens secara langsung. Apalagi saya pernah MC virtual, itu yang base-nya rekaman. Jadi kita dituntut kita ngomong sama kamera tanpa audiens. Tapi seakan-akan kita bicara dengan audiens. Ya, seperti itu. Rasanya, gimana kita menikmati momen aja sih. Kalau saya enjoy aja. Kalau dilihat dari segi positifnya, dari segi vibe-nya, itu udah beda pasti. Dengan secara langsung dan virtual, beda. Biasanya kalau kita nge-MC secara langsung, kita akan merasakan euforianya, debar-debarnya, apalagi kalau acaranya itu gede, ya kan? Kita melihat audiens yang biasanya kalau mau MC melihat audiensnya yang banyak, itu ada rasa kayak perang mental di dalam grup kayak gitu ada. Tapi ketika MC non formal, MC virtual, itu nggak ada. Itu dari segi vibe, dari segi audiens tadi udah dari vibe. Nah, ada yang lebih enak lagi nih kalau di MC virtual. Kita mah nyontek enak-enak aja ya kan? Nyontek mah enak-enak aja. Cuman itu tadi keprofesionalitasannya berkurang. Kalau mau cheating virtual mah bisa. Kalau kayak gini yang MC taruh teks kan pas dulu saya MC konferensi internasional bahasa Arab sama Mbak Nuria juga. Kita udah ada teks, tempel teksnya, ngebaca dengan intonasi yang meyakinkan. Udah nggak perlu kita menata body language, nggak perlu kita berpostur selayaknya MC ketika kita ber-MC langsung, berpapasan langsung dengan audiens. Kalau rasanya beda, gimana cara menguasainya? Semuanya gimana kita cara menikmatinya aja. Cuman ya tetap enakan MC langsung lah. Kita bisa interaksi secara langsung sama audiens. Apalagi kalau best MC-nya itu informal. Wah, pasti enakan secara langsung. Kita bisa leluasa sana kemari, kita menyamperin audiens, kita interaksi sama audiens. Itu hal-hal yang nggak bisa didapatkan ketika MC virtual. Ya. Gimana, Mas? Mas siapa tadi, Mas Rizky ya? Dapat diterima. Terima kasih sebelumnya Ustadz atas jawabannya. Sebelumnya ada pertanyaan lagi dari Mas Vicky Galih. Tanya langsung, Nggih. Monggo dipersilakan, Mas Vicky. Terima kasih, Mas Moderator. Ada hal yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Biasanya itu apakah ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan
di MC yang tidak formal ini. Contohnya mungkin persiapan fisik atau mental. Kalau ada mohon diberikan tips kepada kita. Terima kasih. Persiapan untuk MC non formal. Ya. Oke. Persiapan MC non formal. Kalau yang saya lakukan itu tadi tips-tips yang tadi ini satu sih. Bentar ya. Assalamualaikum. Ada. Saya kirim habis ini. Oke. Sama-sama. Ya, ada telepon dari senior kalian. Mas Aktin. Ya, persiapan MC non formal. Kalau saya, baik MC formal atau non formal ya ini, saya tanya dulu kepada klien tentang vendor. Vendor apa yang terkait, vendor apa yang berkontribusi di suatu acara. Karena itu nanti juga pasti jadi bahan kita. Kita lebih ke hal-hal yang itu sih. Misalkan ini acara apa, oh ini nanti bidang tamunya siapa. Kita nulis lebih, pasti kalau MC itu lebih, kita harus tahu dulu struktur yang ada di acara tersebut. Maksudnya pengisi acaranya siapa aja, nanti akan ada hiburan apa aja, vendornya siapa aja. Karena semuanya itu pasti bisa buat jadi kita bahan, gitu kan. Seperti itu, vendor, pengisi acara, kemudian nanti audiensnya, nanti siapa aja, biar itu tadi, biar nggak salah sapa, gitu kan. Ini acaranya base-nya untuk siapa? Oh iya, ini acaranya untuk kompetisi menyanyi untuk anak-anak. Berarti kita menyiapkannya, berarti kita nanti nyapanya berarti dengan nada-nada yang menyenangkan, base-nya anak-anak. Itu. Tuh, terus apa lagi ya? Kostum. Biar nggak salah kostum. Kita harus tahu dulu, ini acaranya maunya gimana. Sering, saya nggak sering sih, maksudnya pernah barusan kemarin. MC pernikahan, awalnya minta bahasa Jawa. Pas di acaranya ternyata audiensnya itu nggak yang bisa bahasa Jawa halus, akhirnya auto minta diubah secara mendadak. Itu tantangan tersendiri buat MC itu. Sudah menyiapkan bahasa, misalkan udah bahasa tertentu, tiba-tiba diganti dengan bahasa yang lain. Cara amannya adalah kita menguasai satu dulu, maksudnya menguasai bahasa. Kalau bahasa Indonesia kan sepertinya aman-aman aja ya. Nah, yang awalnya yang agak susah ketika MC bahasa awalnya udah siapin bahasa Indonesia, tiba-tiba tidak bahasa Jawa. Sedangkan kita masih belum belum ahli di bahasa daerah atau bahasa Jawa. Ya, tuh. Apalagi ya? Lebih ke set tempat juga perlu. Kita harus meeting sama klien, kita harus tahu gambaran. Jika memang tidak bisa cek lokasi, kita harus tahu gambarannya terlebih dahulu. Meeting itu perlu, briefing itu perlu. Meskipun kita nanti di saat acara berlangsung adalah pemegang acaranya, tapi tetap kita itu cuma penyalur antara panitia dengan peserta. Gitu. Jadi tetap yang lebih tahu, paling tahu tentang keinginan acara yang gimana adalah panitia. Oke. Mungkin itu. Mas Vicky. Iya, terima kasih Ustadz. Ada tambahan G? Apakah ada persiapan yang untuk mental gitu seperti read atau lain sebagainya? Oh, mental ya. Ada. Mental ya
saya pribadi itu sampai sekarang pun saya tipikal orang yang nggak pede ya sampai sekarang pun. Dan tapi itu yang harus kita lawan, karena kalau kita larut dalam grogi, kita larut dalam ketakutan, kita kapan beraninya? Saya dulu gini, saya sebenarnya menekuni di bidang MC itu baru di kuliah. Sebelumnya saya enggak, meskipun basic orang tua saya itu ya juga MC juga. Lebih pokoknya keluarga saya itu lebih memang kebanyakan keahliannya itu di bidang ngomong. Cuman saya lebih ke performance, tapi performers yang lain, kayak hadroh atau apa, nyanyi, kemudian yang lainnya. Nah, di suatu ketika saya menganggap bahwa MC mah gampang ya kan. Dulu pernahnya pidato, bukan MC. Ketika di acara saya ketua OSIS-nya, saya berpikiran, oh ya udah deh, saya ingin nampang lah sekali gitu. Saya mengajukan diri sebagai MC formal sebelumnya. Nah, tapi ketika di hari H malam itu juga keadaan mengharuskan ada yang maju di tengah-tengah untuk mengisi kekosongan karena audiens sudah penuh, sedangkan pengisi acaranya masih belum siap, yang harusnya tampil belum siap. Akhirnya harus ada yang maju untuk mengisi acara agar tidak kosong. Nggak tahu, saya tidak berpikir panjang, saya langsung masuk, saya ngambil mic, saya ngomong, dan di situ itu pengalaman terburuk dan pertama saya. Saya asal ngomong, saya asal nyapa dengan gaya yang tidak jelas, dengan kayak benar-benar itu memalukan. Tapi di situ titik pecutnya saya. Oh, ternyata MC itu tidak semudah itu. Apalagi kalau belum pernah mengalami secara langsung. Tapi pengalaman bener, apa tuh bahasa Inggrisnya tuh, experience. Ya itulah, pengalaman ada guru terbaik. Gitu. Iya emang bener, dari pengalaman yang buruk. Dari pengalaman yang buruk, kita bisa bangkit, kita bisa belajar, oh saya banyak yang harus dikoreksi. Dan saya mulai MC itu di kuliah. Yang partner pertama saya ada ya Mbak Nuria itu. Sampai sekarang. Nah, untuk persiapan ya, tadi bicara setelah mental. Apa ya? Yang pertama, dari segi mindset. Kita kalau terlarut misalnya gini ya, apalagi untuk pertama kali itu pasti pikiran-pikiran, aduh ntar gimana bisa nggak ya, kita akan terlarut kalau kita tetap berpikiran, aduh nggak bisa, kita ubah tuh mindset, pasti bisa, ya aku bisa, pasti bisa, lebih ke menyemangati diri sendiri, lebih ke meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa, kemudian menguasai materi. Ya, jadi menurut saya kalau belum pernah MC sebelumnya, coba MC formal dulu, karena MC formal itu tidak menuntut banyak improvisasi. Karena kalau MC non formal itu lebih menuntut ke impromptunya kita. Saat itu juga kita melihat acara seperti apa, kok kita langsung kreatif saat itu juga. Nah, untuk yang baru, yang belum pernah, kalau mau nyoba, saya sarankan lebih ke MC formal dulu, karena MC formal itu lebih based on text, lebih ikut teks, gitu kan, nggak ada improvisasi. Nah, menguasai materi dalam artian kalau MC formal berarti ya setidaknya setengah hafal dengan teks MC-nya itu, agar tidak melulu melihat teks, karena meskipun MC formal, kita tetap punya kewajiban untuk melihat audiens, agar merasa audiens itu juga diajak bicara, diinteraksi, meskipun dengan mata. MC formal, ya. Kemudian bicara sesuai durasi. Kita udah dikasih, pasti dong, kalau misalkan kita udah ada durasinya, ada rundown-nya, ya kan?
kita ngomong, oh iya nanti MC masuk ini selama ini untuk persiapan, misalkan untuk pergantian dari pemateri satu ke pemateri sebelumnya, pemateri setelahnya itu dikasih waktu segini, nanti pemateri masuk segini, jadi nanti bisa dimanfaatkan waktu segini, udah ada itunya. Itu kita harus memanage dengan baik, dan kita mau ngomong apa aja itu poin-poinnya bisa disiapkan. Meskipun di lapangannya juga bisa tersampaikan semua, bisa juga cuma tersampaikan kebagian, karena mungkin terlalu banyak improvisasi, akhirnya poin-poin yang lainnya tidak sampai tersampaikan, tapi durasinya habis. Tapi memperhatikan durasi itu penting, ya. Apalagi kalau sharing stage, kita MC berdua, itu harus ada tektokan, ada chemistry, ada semacam semacam kesepakatan untuk bergantian, biar tidak terkesan satu yang mendominasi. Karena kalau MC berdua, ya nggak asik kalau kita ngelihatnya, kok dia ya, kok cuma satu aja yang kelihatan vokal, yang satunya kayak meredup gitu, nggak baik. Jadi itu ada semacam kesepakatan meskipun dari bahasa tubuh. Jadi membangun chemistry itu juga penting. Kemudian, itu mental ya. Saya sendiri pun sampai sekarang juga merasakan ketika baru melangkah masuk stage itu pasti ada cek nervous gitu. Itu wajar. Cuman biasanya kita harus mengatur diri sendiri dulu. Ketika masih seperti itu, jangan langsung ngomong, jangan langsung membuka suara. Perhatikan audiens terlebih dahulu. Atur nafas sampai titik rileks kita didapat. Dan jangan lupa doa. Ya mau gimana. Tapi tetap ya, udah mengatur nafas. Kemudian mindset kita. Doa jangan lupa. Gimana doa, kekuatan Tuhan itu tetap berpengaruh. Tapi tetap pokoknya ketika salah itu biasa. Dan jangan merasa bahwa Anda spesial. Biasanya ada orang yang people oriented, lebih fokus kepada penilaian orang. Aduh, takut nanti terlihat jelek, ya biasa aja. Orang juga paling melihat kita juga saat itu doang, saat MC itu doang. Selebihnya ya udah, selama kita tidak melakukan kesalahan yang sangat fatal, sebetulnya kesalahan itu biasa kok. Kesalahan itu biasa. Jadi jangan menganggap salah itu sebagai dosa. Ya, mungkin itu sih. Silakan. Terima kasih Ustaz jawabannya. Sami-sami, semoga menjawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang luar biasa. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Reza Hoswatul, tanya langsung. Dipersilakan Mbak untuk bertanya. Monggo. Di moderator, mohon maaf ya sebelumnya tidak bisa on cam karena tadi saya on cam tapi keluar mic terus. Nah, ini kan kita kan kalau non formal itu perlu untuk lebih banyak improvisasi. Nah, untuk melatih itu bagaimana? Sedangkan saya itu agak orangnya malas gitu kalau baca-baca. Nah, untuk melatih memperbanyak pembendaharaan kata itu bagaimana? Ya, langsung ya. Saya jawab ya, gimana cara mengatasi, karena kita di MC non formal itu lebih banyak improvisasi, gimana caranya kita untuk punya bahan yang diomongkan. Ya, nyatet. Itu tadi, di awal saya sudah bilang, seperti apa aja acaranya itu, isinya apa aja. Penjelasan acara pun juga perlu. Misalkan acara lomba apa ya yang menarik. Oh, gini aja deh, lomba hafalan surat pendek yang dilakukan, diperuntukkan untuk siswa SD kayak gitu ya.
Jadi kita harus tahu penjelasan detail dari penjelasan dari acara yang terselenggara tersebut. Jadi penjelasan suatu acara itu penting agar sewaktu-waktu kita ketika untuk mengantisipasi kekrik-krikan itu kita ada ini. Oh iya, perlu diketahui hadirin sekalian bahwa acara pada hari ini yaitu lomba hafalan antar SD se-Indonesia ini diadakan dan diikuti oleh 2.000 orang di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi kita tahu dulu, kita harus kenal dulu sama acara yang kita bawakan. Kita di briefing itu perlu. Komunikasi dengan panitia itu perlu. Kemudian partikel pengisi acara itu harus kita catat, harus ada ditulis di cue card kita dari multi vendor, kemudian sponsor, pengisi acara lainnya, itu bisa jadi yang bahan yang kita omongkan. Yang kita itu mungkin biasanya kan udah ada bagiannya opening, ketika opening, kemudian nanti pas pergantian sesi transisi dari mata acara satu ke mata acara selanjutnya. Maksud saya bagian MC nongolnya kapan. Nah, saat itu kita bisa ketika sendiri berarti kita nyusunnya mungkin dengan bantuan panitia. Misalkan, oh mas ini nanti apa ya, setelah ini apa ya, oh riwayat pendidikan atau track recordnya pengisi acara setelahnya apa ya. Jadi kita harus mengenal dong. Kita menguasai pokok-pokok atau informasi terkait acara tersebut. Itu yang bakal bisa jadi bahan omongan kita. Vendor, pengisi acara, seperti itu. Poin catatan penting itu harus ada. Nah, gimana caranya agar terbiasa, agar nanti lancar ngomong, latihan nggak apa-apa. Jadi ada tipikal MC non formal karena masih belajar itu masih perlu latihan dulu. Jadi meskipun non formal latihan dulu, apalagi partneran sendiri mungkin masih bisa di depan cermin. Dengan berlatih, terus kalau berpartner ya berarti latihannya berdua. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih impromptu. Jadi saya sama Mbak Nuria itu tipikal ketika MC ya udah aku cari engko. Kita yang penting kita udah tahu poin-poinnya apa aja yang kita sampaikan untuk mengisi kekurangan apa kayak gitu. Jadi kalau perlu berlatih. Kalau sudah serasa cukup dengan poin-poin yang ada, ya udah go aja. Jadi gimana caranya agar ngomongnya lancar atau apa? Latihan. Jam terbang, practice is make perfect. Ya, pokoknya latihan. Jam terbang, perbanyak jam terbang. Cari kesempatan sebanyak mungkin. Agar kalian berlatih, mungkin suatu ketika kalian mendapatkan momen tertentu, dan mungkin momen baru, itu bisa dimanfaatkan, kalian berlatih, kemudian di momen selanjutnya, sampai di mana itu sudah menjadi masuk kepada diri kalian. Sehingga, ya udah, pas saat acara, ya udah ngomong aja, udah biasa. Jam terbang ya. Gimana? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan ini dari saya ingin bertanya Ustaz, tanya langsung. Bagaimana cara kita mengatasi grogi apabila misal seseorang itu ngisi acara untuk pertama kali, dan kemudian sebelumnya kan kita mungkin sudah mempersiapkan catatan atau apa. Nah, mungkin pas kita mengisi acara tersebut, terkadang kita lupa terhadap catatan tersebut. Lalu bagaimana tips yang efektif supaya kita dapat mengatasi agar kedua hal tersebut tidak terjadi? Terima kasih. Benar. Lupa lagi. Benar gimana dua hal itu deh, Pak? Lupa. Yang pertama mengatasi rasa grogi apalagi ketika pertama kali menjadi MC, pengalaman. Yang kedua
bagaimana cara kita mengatasi, sebelumnya kita sudah mempersiapkan catatan misalnya, namun kita lupa pada saat mengisi acara tersebut, terhadap catatan tersebut. Jadi bagaimana cara yang efektif supaya dua hal tersebut dapat diminimalisir. Terima kasih. Ya, itu jadi satu nggak sih sebenarnya? Yes. Karena grogi tadi akhirnya blank. Jadi manajemen dirinya yang perlu diperhatikan. Ya, gimana ya? Pertama kali dan udah terlanjur, ya kan? Maksudnya kan tadi udah disebutkan, udah mempersiapkan tapi lupa, ya kan? Ya udah, show must go on, guys. Gimana penjaranya, show tetap harus berjalan gitu. Ketika saat itu kamu udah melakukan kesalahan, ya udah. Kalau di MC non formal, tapi itu tadi ya, kayak ini MC formal atau non formal yang pengen maksud? Mungkin MC formal. Oh, MC formal. Jadi MC formal itu ya ketika kita ada kesalahan, itu bisa dilakukan dengan maaf, saya ulangi lagi. Jadi misalkan seperti ini. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Ahmad Sultoni, deng gitu kan, kayak loh kok Ustadz Sultoni yang ngomong gitu kan. Nah itu salah, maksudnya mohon maaf, saya ulangi lagi, pembacaan ayat suci acara yang selanjutnya ini pembacaan ayat suci Al-Quran dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Fauzan. Jadi mohon maaf, itu nggak apa-apa. Untuk acara formal itu nggak apa-apa. Kalau ini informal, ngeles aja. Kalau bisa, ngeles bisa. Tuh kan ketawa ya kan. Kayak kemarin saya juga pernah. Kayak kemarin itu gini. Karena mata saya agak minus, dan saat itu saya baru mengetahui nama-nama orang yang ada di situ. Dan kebetulan ada yang nama mirip karena memang anak dan bapak. Ya, terus kemudian ada gelar di situ karena catatannya hilang dan cuma adanya di banner yang ada di depan. Nah, di situ nggak kelihatan. Jadi gini, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad siapa. Padahal nggak ada K-nya, tapi tiba-tiba saya ngomongnya Kiai Haji. Langsung tuh ketawa sama audiens. Akhirnya ya udah ngeles aja. Alhamdulillah pada ketawa, akhirnya masih fokus gitu. Nggak apa-apa. Kesalahan itu biasa. Jangan menjadikan kesalahan itu sebagai aib. Jangan menjadikan kesalahan seperti dosa. Salah itu biasa. Salah dalam berproses itu adalah bekal kita untuk bisa mengoreksi diri di momen selanjutnya. Jadi kalau misalkan udah terlanjur salah, ya udah. Audiens nggak mau tahu, masa iya dengan tiba-tiba salah, jret, kemudian kita lari. Itu yang bikin nama Anda hancur. Kalau ketika sudah menemui kesalahan, ya udah nggak apa-apa, itu biasa. Jangan terlalu dipikirkan. Saya selalu menanamkan mindset dari saya sendiri. Oh ya udah, pokoknya saya sudah persiapan. Misalkan nanti ada kesalahan, ya udah biasa, nggak usah terlalu memikirkan penilaian orang, ya kan? It is not our job to please everyone. Nah, gimana Mas? Bakal menjawab? Alhamdulillah, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa disampaikan via kolom chat atau tanya langsung. Monggo silakan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan via kolom chat sesuai format yang sudah dikirim atau tanya langsung. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oh iya Mas, siapa? Mas Raffi. Ustaz. Setelah ini akan itu
teman-teman ngirim video gitu. Setelah ini Ustadz, praktik MC non formal. Jadi nanti teksnya dari Ustadz, nanti teman-teman praktekin satu-satu di Rumit ini, gitu sistemnya. Jadi yang nunjuk saya pasrahkan ke Ustadz. Oh gitu ya. Iya. Oke. Saya tadi bilang ke panitia saya nggak nyiapin teks karena MC itu tadi ya, MC non formal itu nggak based on teks, lebih berimprovisasi, lebih mengetahui mata acaranya terlebih dahulu. Soalnya memang kayak gimana ya? Gini aja, saya carikan teks. Jadi kayak saya ngelihat banyak kumpulan teks MC non formal, tapi tetap aja isinya juga formal. Jadi intinya MC non formal gimana cara kita membawakan. Kalau saya carikan ya, nanti bisa saya share ke kalian. Bisa saya share saya. Jadi nanti prakteknya secara langsung di sini, di Meet ini gitu. Oke, prakteknya satu-satu di sini. Right. Nanti yang menunjuk Ustadz. Siapa yang praktek gitu. Okay. Ya, jadi ini langsung challenging kepada kalian ya. Mungkin saya akan memberikan contoh opening. Ya, karena menurut saya opening itu penting. Jadi ketika setelah opening nanti bisa dikomunikasikan di setelahnya. Misalkan opening sampai mata acara pertama, sampai pengisi acara pertama. Itu penting, itu yang perlu diperhatikan sebagai MC. Jadi titik menunjukkan the best of us-nya itu ketika opening sampai masuk ke pengisi acara pertama. Di situ. Okay. Mungkin bisa kasih saya ide untuk acara apa gitu. Biar saya contohkan aja. Saya contohkan secara langsung ya. Nanti untuk praktisnya kalian bisa mengemas sendiri, kalian bisa membuat teksnya sendiri. Kalau nanti saya kasih teks, ujung-ujungnya based on teks. Ya. Nanti oke, gimana? Kasih saya challenge, saya membawakan acara apa gitu aja. Grand opening. Oke, grand opening acaranya ada apa aja? Tapi berarti ini grand opening dibawakan secara non formal ya, karena di sini sekarang kita bahasnya non formal. Ya, gimana? Boleh Ustaz. Iya boleh, maksudnya kasih tahu acaranya ada apa aja. Pembukaan. Oke. Sambutan. Sambutannya siapa tuh? Ustadz sama ketupel. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kebalik dong. Opening baru. Iya, kebalik. Terus. Oke, terus. Caranya formal dong, bukan formal. Ya nggak apa-apa, coba ya saya kemas menjadi acara formal jadi non formal. Oke. Penampilan nasyid ulul Mustafa. Oh iya, biasanya nasyidnya itu kan sebelum kan. Jadi sebelum acara dimulai itu mereka udah on stage. Oh gitu. Oke. Terus apa lagi? Udah. Awarding, nggak ada ya, itu sarkas dong. Talkshow, apa sih kemarin? Talkshow. Talk show. Iya. Oke. Yuk. Udah, itu dulu ya.
Grand Opening UKM ASJ. Oke. Saya kasih tips yang pertama itu ya, ketika kita opening, itu yang pertama, salam sapa pasti. Kemudian ucapan selamat datang. Kemudian ada perkenalan diri dan juga menjelaskan acara tersebut. Acara ini didirikan oleh siapa, kemudian chit-chat dengan audiens dan juga espresso. Tapi itu kondisional, espresso itu kondisional. Oke, saya coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya. Selamat datang kepada pembina UKM ASJ, Ustadz Ahmad Sultoni. Selamat datang kami ucapkan juga kepada Ketua UKM ASJ, Mas Hoyer, dan juga seluruh pengurus ASJ dan adik-adik mahasiswa baru yang baru bergabung dengan kami UKM ASJ yang kemarin sudah diklat ya. Ya, hari ini kita bertemu di acara Grand Opening UKM Al-Quran Study Club. Tepuk tangannya dong. Sebelumnya perkenalan diri, saya Faizul Ismani yang akan membawakan acara Grand Opening ini dari awal sampai akhir acara. Acara Grand Opening ini dilaksanakan oleh UKM Al-Quran Study Club, terutama kepada Hudama kepengurusan tahun 2021, di mana dengan tujuan memperkenalkan apa aja pembinaan yang ada di UKM ASJ. Jadi buat adik semuanya yang masih awalnya belum tahu ASJ ada apa aja sih, ASJ itu punya apa aja, akan kita bahas di sini. Ya, jadi jangan kemana-mana, jangan izin dulu, tetap stay di bangku kalian masing-masing karena kita akan masuk ke acara Grand Opening ini nanti. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Grup Al-Banjari Ul Mustafa yang sudah mengiringi sejak awal tadi, luar biasa, suaranya mantap banget. Oke, selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada Grand Opening kali ini. Ada yang pertama di pembukaan, ada yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan ketiga sambutan, dan juga acara yang keempat, yakni talk show, dan penutup. Mengawali acara kita pada siang hari ini, mari kita buka acara Grand Opening ini dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Al-Fatihah. Memori. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas Al-Fatihah yang sudah dibacakan bersama-sama. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, dalam hal ini akan disampaikan oleh Akhil Karim siapa? Al-Faini Wahid Duro. Kepada Akhil Karim kami persilahkan. Ya, seperti itu. Sebenarnya itu bisa itu teks, itu bahasa teks sebenarnya. Karena memang saat ini yang dibawakan acara Grand Opening, saya mau agak yang non formal banget juga agak susah ya kan, karena memang basicnya ini acara bisa dikatakan semi formal. Ya, seperti itulah contoh impromptu MC Grand Opening dan formal. Ya, jadi tips yang pertama tadi salam sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selamat datang yang mengucapkan. Selamat datang. Itu perlu. Selamat datang yang mengucapkan atau yang terhormat, ya. Yang terhormat. Kalau formal kan kayak gitu. Kalau informal lebih ke selamat datang kepada Bapak ini selaku manajer dari perusahaan. Selamat datang kepada karyawan PT apa. Ini perkenalan di sini perkenalan saya Faizul Ismani yang ditunjuk selaku pembawa acara yang akan membacakan atau membawa acara dari awal hingga akhir nanti. Lebih ke intonasi, gaya bahasa dan juga lebih ke intonasi, gaya bahasa gitu.
Ya, gimana? Itu contohnya ya. Jadi saya nggak bisa kasih teks. Karena saya sendiri nggak pernah ngeteks kalau MC non formal. Ya, jadi gimana selanjutnya? Acara selanjutnya apa nih? Oh, selanjutnya bisa masing-masing teman-teman bisa praktek, Ustaz. Oke. Ada ditunjuk. Oke. Oke. Memang udah auto siap nih kalau saya tunjuk atau dikasih waktu dulu? Sudah siap. Oke. Insya Allah. Wah, ini kayaknya udah bersemangat nih. Mas Vicky tapi atas username-nya Ahmad Mubarok. Udah nggak apa-apa. Ya, silakan. Ini udah bersemangat banget nih. Silakan. Sampai pembacaan ayat suci Al-Quran saja, nggih Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Baik, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang diucapkan kepada Ustadz Ahmad Sultoni selaku pembina UKM ASC, dan selamat datang pula kepada Ketum UKM ASC tahun 2021, sahabat Muhammad Rabiul Khair, dan seluruh teman-teman peserta Grand Opening pembukaan pembinaan di tahun 2021. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih telah berkenan hadir kepada acara kita siang hari ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan kesehatan dan juga nanti diberikan limpahan rahmat kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, apakah kalian sudah tahu apakah yang dimaksud dengan Grand Opening? Apakah tujuan dari Grand Opening tersebut? Kalau belum tahu, saya akan kasih tahu. Grand Opening itu adalah acara dari UKM ASC yang diadakan untuk memperkenalkan apa sih yang ada di dalam UKM ASC itu, pembinaan apa saja yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari UKM ASC. Maka dari itu, kalau ingin tahu, mari kita simak nanti acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama, saya selaku Muqassimul Awqat pada siang hari ini akan membacakan susunan acara yang akan kita jalani bersama. Yang pertama, ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, ada juga sambutan-sambutan, dan nanti akan ada talk show dari salah satu pemateri yang sangat spektakuler, yakni Mas Raffi Alvin Utama, dan dilanjutkan dengan penutup. Baik teman-teman, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan Ummul Quran atau bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara kita bisa diberikan kelancaran mulai awal hingga akhirnya. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita tahu semuanya bahwasanya Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada orang yang membaca Al-Quran. Begitu pula rahmat itu akan dilimpahkan kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, pada kali ini marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh sahabat Andi Irawan. Kepada beliau dipersilahkan. Sambun. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Vicky. Wah. Ya, ini udah kelihatan, udah biasa ngomong di depan orang, udah kelihatan, udah punya template, template redaksi kayak gitu. Ya, Mas Vicky bisa seperti ini pasti karena udah punya pengalaman sebelumnya. Iya atau enggak? Sedikit-sedikit. Ya, udah biasa MC ya. Sedikit-sedikit biasa ngomong di depan orang ya. Ya, seperti itu. Itu pengalaman itu memang benar-benar punya pengaruh untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya, oke, keren, Mas Vicky. Yang lain, sebelum saya tunjuk, mungkin bisa menunjuk diri sendiri. Raise your hand. Put your hands up. Auto ditutup kameranya semua, takut ditunjukkan ini. Nah, udah coba ke Mas Raffi sendiri, coba gimana Mas Raffi? Yang paling kelihatan Mas Raffi dong, yang lainnya udah tutup kameranya, takut ditunjuk ini. Coba aja. Mungkin bisa seperti tadi MC yang formal tapi digunakan dengan gaya bahasa yang non formal.
lebih ke pembawaan ya. Jadi teks yang sama bisa dibawakan secara kaku atau bisa dibawakan secara santai. Baik, mulai ya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grand Opening Pembinaan UKM SC tahun 2021. Grand Opening ini adalah pengenalan kepada kita mengenai apa saja sih pembinaan yang ada di UKM SC ini. Untuk susunan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Vicky Galih Dewangga. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Iya. Amin. Belum begitu itu Ustaz, belum begitu itu. Oke, bisa gimana improvisasi gitu. Gimana masih agak ditodong? Gimana rasanya tiba-tiba ditodong membawakan MC informal saat ini juga? Karena belum terbiasa ini kok improvisasi terus, terutama apa aja yang mau diucapin gitu. Ya itu tadi ya kan. Jadi berlatih itu perlu, apalagi untuk MC apapun ya, terutama kalau MC informal ya pengalamannya dibanyakin pengalaman ngomong ya. Ngomong sendiri mah enak, tapi belum menjamin ketika di depan umum mentalnya bagus dan hasilnya juga bagus. Jadi latihan itu perlu, practice make perfect. Ya. Oke, terima kasih Ustadz atas motivasinya. Yang lainnya, Ando nggak tahu namanya. Coba ya, saya nunjuk. Oh, ada namanya kalau dikasih kursor. Kayaknya saya ada yang saya tahu nih mukanya. Al-Faini Wahidur Rahim. Mas Al-Faini Wahidur Rahim. Saya Iya, coba dong dibuka kameranya. tapi mohon maaf nggak bisa on cam Ustaz. Soalnya tidak mendukung sinyalnya. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Yuk, dicoba yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat datang kepada pembina UKM Al-Quran Study Club, Ustadz Dr. Ahmad Sultani. Selamat datang kepada Ketua Umum UKM Al-Quran Study Club, Saudara Muhammad Robitul Khair, dan teman-teman peserta Grand Opening UKM ASC 2021. Pada acara kali ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara talkshow. Dan yang kelima, penutup doa. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar. Lahumul Fatihah. Menginjak acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mas Ahmad Fuad, kepadanya dipersilahkan. Gitu, Ustaz. Oke, bagus, lumayan ya. Lumayan bagus. Latihan, Ustaz. Ini yang biasa Banjari kan ya, ini nggak sih? Kita pernah Banjari bareng nggak sih? Iya, Ustaz. Masa panggil Ustaz kali.
Ya, ya bagus lah. Cuman kelihatan masih mikirnya. Jadi ada part-part yang terlewatkan. Dari awalnya selamat datang, sapaan tiba-tiba langsung ke pengisi acara. Belum salawat salam dulu ya. Apalagi ini ke acara grand opening UKM Islam, ya kan? Belum bersyukur dulu, belum selawat dulu, ya kelihatan. Udah bagus usaha untuk improvisasinya ada dari segi nada, dari segi intonasi, tapi tadi ada yang hal-hal praktikal yang terlewatkan. Jadi itu evaluasinya. Oke, yang lainnya saya pengen yang ukti nih. Panggilannya sekarang di periode sekarang apa nih? Kalau dulu itu ada Ning, Gus, Ning gitu, nggak tahu. Sekarang apa sih? Ya, saya akan menunjuk. Dan yang akan menjadi MC selanjutnya adalah Nur Halimatus Sa'diyah. Wah, ada. Pada Nur Halimatus Sa'diyah bisa dipraktekkan praktek MC. Kalau enggak ada bisa diganti mungkin Ustaz. Oke. Mari nih Dan. Itu aku ya, oke nah. Oke, selanjutnya silahkan siapa ya? La Tadarni Farda. Oh, namanya bagus, namanya doa. Silakan. Enggak, Ustaz. Langsung saya mulai, enggak? Ya, silakan. La Tadarni Farda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya La Tadarni Farda. Di sini saya sebagai pembawa acara di acara Grand Opening UKM ASC 2021. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada pembina UKM ASC 2021 yaitu Ustadz Ahmad Sultani. Kemudian saya ucapkan selamat datang juga kepada Ketua Umum UKM ASC 2021 Mas Muhammad Robitul Khair. Dan tidak lupa pula saya ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan di acara kita kali ini, yaitu para hudama di periode 2021. Baik, selanjutnya saya sendiri akan membacakan rangkaian demi rangkaian di acara kita kali ini. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ahmad Fuad. Baik, kepada beliau saya persilahkan. Sudah, Ustaz. Oke, bagus ya. Redaksinya bagus. Cuman untuk runtutan acaranya perlu diperhatikan karena tadi terlihat ya. Jadi karena tadi mungkin nggak ada catatan ya, jadi tiba-tiba langsung merekam diri. Jadi untuk kayak menggaungkan kata-kata
grand opening UKM Al-Quran saja, itu dia momennya sendiri. Jadi di awal Mas jangan dulu. Ya, kayak mungkin di awal mungkin sapa dulu, salam, kemudian baru ketika di biasanya kalau saya itu di bagian gini. Marilah bersyukur marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan rahmatnya, taufik indahnya, sehingga kita pada hari ini berkumpul bersama dalam acara. Jadi ada momen deklarasi acara tersendiri. Jadi di awal jangan dulu. Jadi kayak selamat mengucapkan selamat datang di atau di urutan ketiga, biasanya kayak di sini saya selaku pembawa acara akan membawakan acara yang spesial pada hari ini, yakni acara dan opening UKM. Ya nanti redaksinya bisa diatur. Jadi menggaungkan nama acara itu ada momennya sendiri. Baru setelah itu tersebut beberapa kali nggak apa-apa. Jadi itu tadi menggaungkan nama acara itu ada momennya sendiri. Ya Ustaz, terima kasih. Tadi lupa baca salawatnya Ustaz. Makanya jadi karena itu tadi ya, itu fungsinya ada, kita karpean cue card itu fungsinya di situ. Meskipun MC non formal, kita harus punya catatan runtutan mata acaranya apa aja. Ya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Gimana? Apakah praktis lagi atau gimana? Masih ada waktu 22 menit lagi Ustaz buat praktik. Oke, silahkan. Yang mau unjuk diri tidak apa-apa. Hanifah Handayani. Gimana? Ada nggak? Untuk Mbak Hanifah Handayani. Mungkin lagi ada kendala gitu saat terkait jaringan, bisa lanjut ke yang lain. Gilak translasi kayaknya. Bukan. Ya, silakan. Widi Aprilia Rahayu N. Maybe this is the last ya. Jadi setelah ini bisa dipraktik secara mandiri, bisa diasah kemampuannya mandiri. Saya ya, basic utama seorang MC itu harus punya kemampuan public speaking dulu. Ya mungkin bisa dikatakan MC itu public speaking, tapi public speaking nggak cuma MC, gitu kan. Jadi public speaking itu basicnya. Jadi kemampuan bisa berbicara di depan umum itu bekal yang harus dimiliki untuk orang-orang yang ingin bicara di depan umum. Oh iya, kemudian itu ya di posternya ada menyebutkan dengan personal branding. Kemarin dibahas nggak? Apa udah ada sesi tersendiri untuk membahas tentang personal branding? Kemarin setahu saya belum, baru terkait praktik MC formal. Jadi kalau personal branding itu lebih didefinisikan bahwa kalian itu ingin dikenal sebagai siapa, ingin dikenal sebagai apa. Jadi kalian nge-branding diri kalian itu sebagai apa. Ya kan ya. Jadi kalau kalian pengen jadi MC, kalian pengen orang mengenal kalian sebagai MC, ya udah, kalian harus menunjukkan sisi-sisi bahwa kalian itu MC. Misalkan sekarang di sosial media, misalkan feed kalian diisi dengan posting-postingan yang berkaitan dengan ketika kalian MC atau apa, seperti itu. Jadi intinya personal branding itu
kalian mau mengenalkan diri kepada halayak umum sebagai apa. Jadi kalau mau jadi MC, ya udah postingannya, feed-nya itu terkait kegiatan yang selini dengan itu. Kalau saya gitu, jadi kayak saya post, saya ibaratnya mengiklankan diri sendiri, ya kan? Biar orang tahu kalau saya emang mau jadi MC. Dan itu mungkin juga cara tersendiri untuk kita mendapatkan panggung. Ya, itu ada sih tips di mana kalian kalau pengen terjun di dunia MC gitu, kalian bisa menawarkan diri. Tapi itu masih belum saya lakukan ya, karena masih ada kesibukan lain. Jadi ada cara kalian menawarkan diri, misalkan gini. Ada ya di kampus ya, kalau sekarang kelasnya mahasiswa gitu, ada organisasi tertentu, HMJ apa, terus mereka punya acara tuh, ngepost acara thread gitu, kalian dapat ini, kalian data chat hubungi narahubungnya, kalian masuk ke situ, kalian menawarkan diri, halo kak, permisi sebelumnya, di acara ini apakah membutuhkan MC? Nah, jika tidak keberatan, saya mau menjadi MC di acara ini gitu. Itu menawarkan diri. Jadi sistem menjemput bola. Saya belajar itu dari teman, kalau kalian tahu IPAT MC, sekarang udah alumni, itu di anak IPRI, dia memang struggle di situ, dia memang suka di situ, jadi itu cara dia untuk mendapatkan panggung. Sah-sah aja, mungkin kita seakan kayak kita meminta gitu kan, kayak meminta kepada orang agar kita dipakai. Nggak apa-apa, itu ya gimana orang tahu kalau kalian MC jika kalian tidak pernah perform MC, gitu kan. Tunjukkan diri kamu dengan media-media yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Gimana cara nge-branding diri kita. Oke. Itu sih tips sedikitnya. Berarti untuk bagaimana cara kita membangun branding terhadap diri sendiri itu harus ngepong ya Ustaz. Kita mengenali diri sendiri gitu. Maaf saya pertanyaannya, bagaimana cara kita membangun branding terhadap diri kita itu, kita mulai dari mengenali diri kita sendiri seperti itu Ustaz. Aku bisa. Iya, ambil kampret itu bisa. Gimana? Mohon maaf, sampai ada iklan. Maaf. Jadi seperti apa yang Ustadz tadi sampaikan, cara kita membangun branding terhadap diri sendiri itu yang pertama mungkin dimulai dari bagaimana cara kita mengenali diri sendiri dulu, potensi yang ada di kita dulu. Gitu. Betul. Jadi kalian harus tahu, kalian harus menemukan passion kalian. Kalian harus menemukan titik yang ingin kalian tuju, yang ingin kalian tunjukkan kepada orang. Kalau ya itu dari pencarian diri sendiri dulu sebelum kalian nge-branding diri kalian sendiri. Ya, kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Kalian ini mau jadi apa? Kalian goalnya di sisi apa? Kalian udah nyamannya di apa? Misalkan kalau saya karena saya sudah kayak, oh iya, sebetulnya saya di MC deh, kayak gitu ya. Saya di MC aja, oke, mulai sekarang saya lebih ingin nge-branding diri saya sebagai MC atau lebih ke performer lain. Gitu. Jadi kenali diri sendiri, maunya jadi apa. Kalau udah tahu maunya jadi apa, ya silakan branding diri kalian semakin. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Ada Ustadz? Nggak ada banget ya bahasnya gini, Bang Ustadz. Biasa aja Mas aja nih. Halo teman-teman? Ada Tapi yang sepertinya udah. Sudah ya, kayaknya teman-teman udah
ya biar mereka, kita kasih kesempatan mereka untuk upgrade diri mereka sendiri, berlatih sendiri. Ya, saya kasih tips kalau latihan di depan kaca agar kalian tahu ekspresi kalian yang tepat seperti apa. Saya kalau latihan di depan kaca mungkin untuk menentukan ekspresi yang tepat. Biasanya kita kayak ngomong apa dengan ekspresi, ternyata ternyata aku kalau ngomong kayak gini dengan ekspresi seperti ini tidak. Itu ekspresi itu juga sangat mempengaruhi ketika kita di panggung gitu kan. Apalagi saya ini punya tipikal muka yang diem itu udah kayak marah. Jadi gimana caranya kayak saya ngatur muka saya agar orang nggak ngelihat bener-bener saya biasa aja gitu, nggak marah. Karena emang ya itu, kayak diem itu udah kelihatan marah. Udah kayak ada unek-unek umpatan gitu. Padahal ya enggak. Jadi ya latihan di depan cermin itu juga penting. Oke. Siap, terima kasih Ustadz. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Faizul telah menyempatkan hadir pada acara pelatihan MC UKM IC pada hari ini. Semoga ilmu dan nasihat yang sudah diberikan dapat menjadikan diri kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi dan berkembang. Seperti itu. Ada pesan-pesan khusus? Oke, saya juga mau terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada UKM ASC yang sudah menyelenggarakan acara seperti ini. Akhirnya terlaksana. Salah satu keinginan saya dari dulu ada yang namanya pelatihan semacam ini yang menurut saya public speaking itu memang diperlukan dalam organisasi untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Ya, karena kita nggak tahu kapan dibutuhkan orang untuk berbicara di depan umum. Dalam berhidup di masyarakat pun, kita pasti, apalagi orang-orang yang ibaratnya kita udah dikenal di sekitar lingkungan kita sebagai orang berpendidikan, biasanya udah dipandang lebih. Biasanya udah dipandang kalau kita bisa ngomong di depan umum. Nah, hal-hal seperti itu yang setidaknya kita nanti bisa bermanfaat di masyarakat dengan kemampuan public speaking yang kita miliki. Ya, meskipun tidak mengorientasikan kemampuan itu untuk komersil atau untuk bisnis, tapi setidaknya bisa berguna untuk orang lain. Nah, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Sudah bisa diberi kesempatan untuk bisa menyapa teman-teman Hudama tahun 2021 ini. Semoga proker-prokernya bisa berjalan dengan lancar sampai nanti LPGA nanti. Semoga semua proker yang sudah dicanangkan bisa terlaksana dan bisa dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih, semoga lancar semuanya. Assalamualaikum. Amin. Sebelumnya Ustadz, jangan dulu, ini ada sesi dokumentasi Ustadz. Oke, silakan. Foto bareng. Jadi ya, untuk teman-teman semua dipersilahkan on cam nggih. Kalau tidak ada kendala, bisa dipersilahkan on cam semua. Sekali lagi untuk teman-teman bisa dipersilahkan on cam untuk kepentingan dokumentasi. Kira-kira sudah nggih, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lagi, satu kali lagi. Yang belum on cam bisa dipersilakan on cam dulu untuk dokumentasi. Baik, sudah nggih. 1, 2, 3. Oke, ampun. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz telah mengisi acara pada hari ini, dan terima kasih juga atas kesempatannya. Oke, sampun seperti itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya pamit ya, saya meninggalkan room. Terima kasih. Sami-sami. Sami-sami Ustaz. Sekedar